Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para sahabat, teman-teman, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang paling tua selain dua ibadah yang lain. Ada tiga ibadah yang paling tua, yaitu puasa, sholat, dan kurban. Kurban sebagaimana yang kita tahu juga sudah ada sejak generasi awal manusia diturunkan ke bumi ini. Anak-anak Nabi Adam generasi pertama, seperti dikisahkan antara Qabil dan Habil, melakukan persembahan atau kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sholat sejak awal manusia juga sudah melakukan penyembahan walaupun bentuknya tidak seperti sholat yang kita kerjakan sekarang, tapi penyembahan itu sudah dilakukan oleh umat manusia sejak generasi awal. Demikian pula puasa ini sejak nenek moyang kita. Nabi Adam itu puasa Yaumul Bid. Nabi Nuh itu puasa saat berada di atas kapal di lautan lepas waktu banjir besar di muka bumi ini. Nabi Nuh di atas kapal memerintahkan kaumnya yang ikut dalam kapal itu juga ikut berpuasa. Kemudian Nabi Isa juga berpuasa di kebiasaan Nasrani itu ada puasa bahkan 50 hari. Nabi Musa juga puasa. Nabi Musa itu puasa 40 hari. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya yang 12 itu Bani Israel. Kemudian Nabi Yusuf itu juga pada saat di penjara juga berpuasa. Kalau kita lihat, puasa ini memang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang menghadapi atau sedang menginginkan segala sesuatu. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan raksasa itu juga berpuasa. Lebih jauh ke tokoh-tokoh dunia, Plato itu juga mengatakan puasa itu adalah obat jasmani dan rohani yang paling baik. Plato mengatakan obat jasmani dan rohani yang paling baik itu adalah puasa. Kemudian Sokrates ini muridnya Plato. Sokrates mengatakan demikian, bahwa di dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh, maka bantulah untuk menyembuhkan dirimu sendiri itu dengan berpuasa. Intinya puasa ini merupakan kebiasaan manusia pilihan di masa lalu. Bahkan
bahkan kalau kita teliti lebih jauh, itu juga hewan-hewan tuh puasa. Contoh yang paling sering dipakai ulat ya. Ulat itu ketika akan berubah jadi kupu-kupu itu juga puasa ya, bentuknya kepompong. Ulat, pupa, kepompong, kupu-kupu. Jadi dia bermetamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu melalui sebuah proses puasa. Ikan salmon itu migrasi ke laut yang lain. Di lautan itu juga berpuasa secara serentak, secara berkelompok. Mereka berpuasa bersama-sama. Kalau ada satu yang tidak berpuasa, maka dia akan ketinggalan, tidak lincah. Dia akan kalah cepat dengan yang ketinggalan, dan itu menjadi berbahaya bagi dirinya. Ular juga, beruang kutub ketika hibernasi juga berpuasa. Bahkan tumbuhan itu pada hakikatnya berpuasa. Ada beberapa jenis tumbuhan yang rela menggugurkan daun-daunnya untuk kemudian menunggu musim semi. Pada dasarnya puasa adalah penyucian jiwa. Hakikat puasa itu adalah hakikat kehidupan. Yaitu menahan sesuatu yang kita inginkan, padahal kita mampu melakukan itu. Misalnya kita mampu marah, tapi kita menahan diri untuk tidak marah, itu hakikat puasa juga. Dan ada tujuan puasa itu pada hakikatnya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakikat puasa adalah menahan diri terhadap segala sesuatu yang sebenarnya mampu kita lakukan. Artinya melawan keinginan diri sendiri. Karena itulah Nabi Muhammad ketika berpulang dari perang Badar, beliau mengatakan, kita baru saja selesai dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat tentu pada kaget, ini perang yang luar biasa, taruhannya nyawa. Bahkan beberapa kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya berguguran, tapi masih dibilang kecil. Maka para sahabat bertanya, perang melawan apa lagi yang lebih besar ya Rasul? Nabi menjawab, perang melawan dirimu sendiri. Karena itulah melawan diri sendiri di saat sekarang ini adalah melawan keinginan kita sendiri. Bagi orang suka makan, maka tidak makan itu adalah puasa. Sebaliknya, bagi orang yang tidak suka makan, maka proses dia makan itulah puasa. Logikanya agak sulit ya, balik-baliknya. Karena puasa itu hakikatnya sepanjang tahun, di dalam hal apapun sebenarnya puasa. Kalau kita bicara hakikat, bukan saja menahan diri terhadap makan, minum, dan berhubungan badan bagi suami istri di siang hari. Pada hakikatnya sepanjang kehidupan kita adalah puasa. Nenek moyang kita di Pulau Jawa dan di beberapa tempat itu, kalau menginginkan sesuatu tujuan, karena ada tujuan sesuatu, maka dia puasa.
Ya puasanya beda dengan puasa Ramadan seperti kita, tapi hakikatnya adalah puasa. Karena itu ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, puasa ini kalau kita bicara terus terang, maka sangat jarang. Kalau kita tanya hati kita, maka sangat jarang orang yang menjawab. Ketika ditanya, seneng gak kamu sebenarnya puasa? Kalau dia jawab seneng, ya kurang, belum tentu sesuai dengan hatinya. Kalau mau bicara jujur, seneng gak puasa? Ya banyakkan orang akan jawab gak senang kalau dia bicara jujur. Tetapi itulah hakikat puasa. Hakikat puasa seperti yang tadi disampaikan adalah mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi. Kita senang makan, kita tidak makan. Kita tidak suka makan, kita makan. Maka kita tidak suka, tetapi tadi di dalam Al-Quran tadi ya kita bacakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada puasa, tetapi karena kita mengharapkan cintanya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, yang tidak kita suka itu kita kerjakan demi cinta. Demi cinta. Kalau kita sudah cinta pada seseorang, kita yang tidak kita sukai itu ya kita kerjakan. Ya istri kita sedang minta jemput misalnya, sedang hujan deras, ya walaupun tidak suka karena hujan-hujan berat, atau sedang panas terik sebaliknya, ya naik motor kita menjemputnya juga agar istri kita rela. Nah ini yang lebih tulus, lebih mulia lagi, kita kerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, pencipta kita demi cinta kita kepada Allah. Apapun saya akan kerjakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, sesembelihanku, semua pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kecintaan ini yang akan menjadikan Allah memuliakan kita. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka jalan kembali akan menjadi terang, karena sesungguhnya kita adalah akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu marilah kita menjalankan puasa ini dengan penuh kecintaan atas perintah Allah, sehingga kita bisa menemukan jalan kembali kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila